Hanya copy paste dan re-upload saja di YouTube sudah bisa menghasilkan puluhan juta rupiah tiap bulannya dari internet, bro. Apalagi video yang kita buat merupakan salah satu tema dengan pembayaran iklan tertinggi. Nah, temanya seperti apa dan bagaimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita bahas, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bro Henry. Dan video kali ini kita akan bahas lagi nih cara menghasilkan uang dari internet dengan hanya membuat konten di YouTube dari salah satu tema yang bisa membayar hasil jerih payah kita nih dengan pendapatan iklan tertinggi, bro. Ya, dan enaknya di sini ya, ketika kita memilih pekerjaan sebagai konten kreator sudah tidak membutuhkan skill yang hebat ya. Cukup menggunakan HP sambil rebahan di rumah juga udah bisa, bro, ya, membuat konten YouTube. Cuma masalahnya, apa kalian mau melakukan itu apa tidak? Karena sebagai konten kreator nih kita dituntut untuk disiplin upload video, bro. Makanya di sini paling tidak teman-teman sudah menyiapkan mental untuk bisa meningkatkan effort kerja yang baik ya. Mulai dari membuat dan menyiapkan bahan untuk stok video yang cukup nih agar kita bisa konsisten upload. Sampai memilih tema yang sesuai dengan keinginan kita. Balik lagi ya, itu semua tergantung dari teman-teman. Apakah teman-teman ingin memiliki target penghasilan yang tinggi dari YouTube atau cuma sekedar menambah penghasilan tambahan? Nah, jika ingin membuktikan nih hasil dari ide-ide yang sudah saya share di channel ini, maka teman-teman wajib mengikuti langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, perlu teman-teman ketahui dulu ya, nih, bahwa dalam memilih tema di YouTube sebenarnya ada beberapa tema yang memiliki nilai iklan paling tinggi, bro. Salah satunya diantaranya adalah tema otomotif. Nah, kalau begitu sekalian aja nih saya berikan contoh referensi dari salah satu channel yang mengangkat tema otomotif ya. Nah, biar teman-teman lebih paham ya apa yang akan saya jelaskan nanti, sebelum nanti kita juga akan buat tema-tema seperti ini ya, teman-teman. Makanya jangan di skip ya untuk videonya. Nah, nama channelnya ini adalah PD Evolution, bro. Yuk kita lihat aja, bro. Oke, kita bisa lihat channelnya ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat aja analitiknya langsung nih ya. Untuk penontonnya ini dalam per harinya berapa nih? Nah, ini bisa kita lihat ya. Rata-rata 20.000 ya, teman-teman ya. Dan di sini jumlah viewsnya udah 745.000 ya. Nah, untuk channel PD Evolution ini ya, kita bisa lihat konten-kontennya ini ya berupa video informatif ya yang disajikan ya, terutama untuk topik otomotif ya. Jadi di sini disajikannya dalam bentuk ya informasi ya. Misalkan nih, top 10 ya fastest supercar ya. Jadi kayak mobil supercar yang tercepat ya di tahun 2022 nih yang ada di dunia. Nah, ini kita memberikan informasi ya berupa gambar-gambar slideshow ataupun cuplikan video yang bisa kalian ambil referensinya, bisa melalui Google ataupun dari YouTube juga bisa ya. Cuman kita harus bisa mengikuti kebijakan dari YouTube ya, jangan sampai kita terkena nantinya ya. Jadi kebijakan YouTube ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, mungkin di sini ntar saya akan jelaskan lagi ya. Tapi sebelum itu nih kita hitung dulu coba ya. Berapa sih penghasilan ya dari tema otomotif ini, teman-teman ya. Nah, kita langsung aja ya, coba ya kita hitung. Yang namanya RPM atau CPM dari tema otomotif ini sangat tinggi, teman-teman. Yang pastinya kalau untuk target luar negeri ya, seperti halnya PD Evolution ini pasti di atas dari 40.000, teman-teman. Ya, untuk CPM, RPM ya bisa tembus mungkin 50.000 ke atas bisa, teman-teman ya. Karena ini adalah salah satu tema ya dengan nilai iklan tertinggi ya, teman-teman. Jadi harus teman-teman tahu dulu nih sebelum kita bisa menghitung berapa sih penghasilan yang kira-kira bisa didapat ya. Dengan kita melihat viewsnya aja sekitar 20.000 per hari ya. Anggaplah ini 40.000 ya, kita coba ya. RPM-nya ini 40.000 ya, dikali 20.000 ya, kemudian dibagi dengan 1.000. Nah, 800.000 per hari dikali 30 hari, teman-teman. Hasilnya adalah 24 juta. Nah, ini udah paling minim ya dari RPM yang kita hitung ya, sekitar 40.000. Karena kalau untuk target luar negeri itu udah pasti di atas 50.000, teman-teman ya. Dan kita lihat aja kenapa sih kok cuma 20 jutaan ya dari channel ini. Nah, di sini kita lihat dari analitiknya aja ya, 30 terakhirnya aja 3 video, teman-teman. Jadi ini nggak update tiap hari, teman-teman. Kita lihat ya di tab videonya nih bagaimana. Nah, kita bisa lihat ya
Ini sekitar 2 hari yang lalu, kemudian 8 hari, nah 10 hari, dan kemudian 13 hari. Yang ngacak ya ada yang jauh jaraknya. Kemudian juga nih ada yang seminggu ya baru upload lagi. Nah di sini teman-teman ya, dari kita membuat konten seperti ini aja ya, yang walaupun uploadnya jarang-jarang nih udah bisa menghasilkan 20 jutaan. Apalagi tiap hari ya teman-teman. Makanya konsistensi dalam kita membuat YouTube itu wajib teman-teman lakukan ya. Jadi untuk uploadnya tuh harus setiap hari, jangan sampai bolong-bolong ya. Karena pengalaman saya juga begitu bolong-bolong ya, itu akan berdampak pada berkurangnya rekomendasi dari YouTube teman-teman. Dan di sini teman-teman harus tahu ya, bahwa yang namanya kita membuat channel YouTube ini harus mengetahui apa yang harus dilakukan di YouTube Studio kita. Jadi banyak YouTuber pemula ini nggak paham ya bagaimana bisa mengoptimalkan semua perlengkapan atau peralatan yang ada di YouTube Studio itu dengan baik ya. Terutama saat kita membaca analitik ya suatu video yang entah itu mungkin pengaruhnya ya, kenapa kok sudah direkomendasikan cuman nilai CTR-nya kecil ya. Jadi kliknya itu kecil teman-teman. Jadi itu karena kalian tidak memperhatikan misalkan kayak thumbnail, judul dan segala macam itu kalian nggak ubah-ubah ya. Jadi kalian hanya udah sekedar upload ya. Dan ini yang saya bilang bahwa kalau mau kalian menghasilkan puluhan juta ya tiap bulannya dari YouTube ataupun internet, itu kita harus benar-benar rajin ya, rajin untuk bisa mengganti-ganti thumbnail ketika mungkin CTR-nya rendah ya, atau mungkin bagaimana kita mengoptimalkan melalui video-video yang mungkin tadinya durasinya agak panjang tapi tiba-tiba kalian buat sedikit. Itu juga pengaruh loh teman-teman. Nah nanti akan saya jelaskan di semua tutorial ini ya, mungkin di channel saya yang lain ya saya akan buat nanti ya, khusus untuk para YouTuber pemula teman-teman. Nah untuk tema-tema otomotif ini salah satu tema yang memang evergreen ya. Jadi tema evergreen itu maksudnya tema yang tidak lekang waktu ya. Jadi bisa dicari kapan saja ya. Jadi makanya di sini kita bisa lihat ya, view per hour ya, VPH-nya ini selalu ada teman-teman. Jadi masih tetap banyak yang mencari ya, walaupun uploadnya jarang-jarang teman-teman. Jadi artinya kalau misalkan kita lebih rajin lagi, mungkin ini jauh lebih maksimal ya penghasilan yang bisa kalian dapatin nih. Nah oleh karena itu teman-teman ya, usahakan konsisten dan bagaimana kalian bisa selalu mengecek analitik YouTube Studio kamu ya. Jangan sampai didiamkan ya. Itu aja ya yang mungkin kita bisa pelajari. Dan di sini kita lihat ya salah satu video populernya deh ya. Kita cek aja di sini ya. Misalkan yang ini ya, saya sudah buka nih. Nah, di sini ya, kalau kita setel ya, kita coba setel ya. Nah, ini berupa gambar ya. Kayak di zoom in aja, jadi cuman ada penjelasannya. Nah, di sini yang saya bilang ya, bahwa video-video seperti PD Evolution ini adalah video yang memang informatif. Jadi bisa menyampaikan apa yang dia bahas. Misalkan contoh ini ya, top 10 ya. Jadi 10 teratas ya, mobil Lamborghini termahal ya. Dan di sini dijelaskan ya bahwa dari spesifikasinya juga ya. Jadi kalian membacakan sebuah informasi ya tentang mobil Lamborghini ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana kita cara buatnya ya supaya kita bisa juga membuat konten-konten seperti ini ya, yang cuman menampilkan gambar-gambar slideshow atau mungkin ada sedikit re-upload, itu juga boleh teman-teman. Yang penting ya teknik re-upload juga saya sudah ajarkan ya, bagaimana kalian harus memotong-motong video itu ya, jangan sampai terkena ya copyright ya. Itu yang paling penting teman-teman. Nah, habis ini langsung saya jelasin aja ya bagaimana kita cara membuatnya. Mungkin kita bisa cari ya, dan referensi yang saya anjurkan tetap di Google ya, baik itu dari pencarian Google ataupun pencarian YouTube untuk bentuk video yang kita mau re-upload dan kita mau ambil ya bagian-bagiannya, yang itu yang penting ya. Nah teman-teman bisa menggunakan ide seperti halnya ini ya, mobil mewah Sule ya. Jadi kita bisa mengangkat ya untuk mobil-mobil mewah yang dimiliki artis atau komedian seperti halnya Sule nih teman-teman. Jadi ini bisa membuat konten otomotif seperti tadi ya, dan ini bisa kalian bahas dan kita coba cek aja nih langsung di sini. Saya udah buka nih ya di tab selanjutnya, dan di sini ya kita bisa lihat ya dari artikel di sini kita bisa copy paste aja teman-teman. Jadi memang cara untuk membuat channel otomotif seperti tadi itu bisa kita menggunakan copy paste aja teman-teman ya, dengan cara kita bisa lihat ya mobil mewah Sule terbaru misalkan nih Ford Mustang EcoBoost ya. Jadi kita bisa ambil konten-konten seperti ini ya buat di video konten kalian teman-teman. Untuk kita bisa membuat video seperti ini ya, maka teman-teman juga harus tahu bahwa kita
ngambil gambar jangan lupa memasukkan untuk sumber referensinya ya. Jadi misalkan dari detik.com ya di sini, jadi kita harus memasukkan juga ya. Jadi jangan sembarang juga teman-teman. Mungkin dari kalian pasti akan bertanya, apakah ini bisa dimonetisasi Bang ya dengan menggunakan gambar-gambar slideshow saja gitu. Kita coba cek ya di kebijakan YouTube ya yang udah pernah saya bahas di sini. Di sini ada contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi, dan di paling akhir sini kita bisa cek slideshow gambar atau teks scroll dengan sedikit ya, tanpa nilai edukasi, komentar atau narasi. Nah, di sini kalian bisa analisa bahwa yang tidak boleh atau tidak layak dimonetisasi, kalian menggunakan slideshow gambar tapi misalkan tidak ada ulasan. Nah, kalau konten seperti tadi ya, PD Evolution tadi itu kan menggunakan edukasi dari komentar yang dia bicarakan tentang mobil tertentu ya. Nah, di sini nanti kalian juga bisa ya, misalkan tadi ya untuk mobil mewah Sule. Kalian harus jelaskan mobil ini adalah bla 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 ya. Kalian jelaskan saja dengan bisa membaca dari sebuah artikel tadi ya. Atau ada penambahan ya dari referensi lain tentang mobil tersebut. Nah, di situ nilai edukasinya teman-teman. Saya yakin 100% bisa teman-teman. Karena kita bisa lihat aja langsung ya di PD Evolution ini ya. Monetisasinya sudah true teman-teman. Jadi di sini sudah dimonet ya. Makanya kita langsung buat aja, kita ke situs Canva aja teman-teman ya. Nah, saya lagi-lagi mengajarkan di situs Canva karena memang ini nyaman ya buat kalian sebagai YouTuber pemula untuk bikin project-project di YouTube. Ya, kalau memang ada cara lain ya, baik dari aplikasi handphone kalian menggunakan misalkan KineMaster atau yang lain, itu boleh-boleh saja teman-teman. Jadi nggak ada masalah di sini ya. Langsung aja kita akan buat kontennya ya. Misalkan di sini ya, kita langsung klik aja yang video nih ya, yang ukurannya 1920 x 1080. Langsung aja kita klik di sini, kita buat konten seperti tadi ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan template teman-teman ya. Jadi langsung aja kita cari templatenya, mungkin otomotif ya, karena kan temanya otomotif. Nah, di sini banyak banget ya tema-tema otomotif. Kalian bisa ambil untuk judulnya dulu misalkan ya. Nah, ini bisa cocok nih teman-teman. Nah, di sini kita tinggal ganti aja ya untuk videonya. Di sini ya kalian tinggal tulis aja nih ya untuk judulnya apa tadi. Dari referensi ini teman-teman ya yang kita ambil. Judulnya ini kan 8 koleksi mobil mewah Sule terbaru. Misalkan kebanyakan ya, mungkin awal-awal teman-teman boleh misalkan 5 aja, 5 koleksi mobil mewah Sule ya. Langsung aja kita masukin ya di sini. Itu tinggal kecilin aja ya kalau misalkan mau digabungin jadi satu. Nah, di sini kan tinggal kalian ya kalau mau ganti-ganti gambarnya juga bisa ya. Nah, di sini kalian boleh mengupload video atau re-upload. Kalian cari aja di YouTube, teman-teman. Nah, kita cari Ford Mustang ya, EcoBoost hitam ya, review. Nah, kenapa hitam tadi? Karena saya lihat mobilnya Sule warnanya hitam, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian juga nyarinya mobil merah ya. Karena kan kita seolah-olah kayak pengen nge-review mobilnya Sule, teman-teman ya. Jadi sini kita bisa cek ya di artikel ini ya, mobilnya warna hitam. Nah, kita cek aja langsung di sininya. Ya, kita cari aja nih. Misalkan yang ini ya. Kita coba buka aja. Ini sebagai contoh aja ya, teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal ambil videonya. Kalau kalian menggunakan ini ya untuk download, biasanya di sini saya udah langsung tinggal download nih teman-teman tuh. Tapi kalau tidak ada, kalian cari lagi di Google ya, download YouTube ya, download video YouTube ya. Itu tinggal ambil aja yang pertama. Saya pernah ulas ya. Anggaplah kalian sudah download nih ya. Jadi mobil ini kan lagi direview ya sama orang. Nanti kita tinggal hasil downloadannya itu tinggal langsung kalian potong-potong dulu teman-teman. Jangan sampai kalian nanti tidak potong-potong. Maksimal itu 5 detik ya. Kalau kalian mau menggunakan yang lebih aman lagi, kalian pilih yang di sini nih teman-teman ya. Ada untuk filternya di sini. Kalian klik di sini, pilih yang Creative Commons ya. Nah, itu bisa ya. Artinya kalau mau menggunakan video ya. Tapi di sini akan saya percepat ya. Kalian nggak usah menggunakan video juga nggak ada masalah, karena kita menggunakan slideshow aja juga udah cukup teman-teman. Tinggal kalian kumpulin gambar sebanyak-banyaknya jadi slideshow ya, gerak dalam waktu 5 detik juga nggak masalah ya. Jadi nanti kita buat juga 5 detik. Ya, ibaratnya ini kalau memang ini nggak dipakai tadi nih ya, videonya kita hapus dan kita pakai gambar aja teman-teman. Nah, untuk gambar kayaknya nggak mungkin bisa cari di Canva ya.
karena ini kan spesifik ya. Nah, makanya untuk kita membuat tema YouTube juga harus spesifik ya. Kalau ketika kalian membahas tentang mobil-mobil mewah ya atau rumah-rumah mewah, itu lebih baik seperti itu. Jadi yang dibahas mobil-mobil mewah siapa gitu ya. Jadi channel-channel seperti itu biasanya cepat berkembang ya teman-teman ya, dibandingkan harus campur-campur. Tapi nggak ada masalah, banyak juga kok yang campur-campur sukses. Yang penting topik walaupun tidak spesifik, tapi topik globalnya dia tetap yang khusus satu. Misalkan ya membahas tentang keunikan-keunikan ataupun tentang top 5, top 10 kayak tadi ya. Itu tentang itu nggak masalah, yang penting nggak harus mobil, rumah juga bisa ya, boleh-boleh aja kalau kalian sanggup. Tapi kalau mau lebih mengarah kepada nilai iklan yang tinggi ya pilih aja langsung otomotif, itu ya mobil ya kan, mobil, motor gitu aja, itu spesifik ya, masih bisa. Seperti itu ya, buat ngambil tema juga harus diperhatikan teman-teman. Jadi kita langsung aja pilih ya, langsung pilih aja ya, cari di Google. Nah, mobil-mobil Ford Mustang ya, Kobos hitam. Nah, di sini kalian tinggal langsung aja pilih mobil yang mana aja boleh teman-teman. Nah, ini kan modelnya nih, misalkan ini madep sini ya. Nah, ini yang lagi madep sini. Boleh nih diambil semua nih dari mobil123.com ya, boleh aja teman-teman ya. Nah, misalkan ini ya, open save image as aja deh, saya contohin. Kita bikin folder aja ya. Kita bikin folder di sini ya, kita download ya. Ini mungkin download satu ya, kita coba download. Terus kemudian yang ini ada lagi, kita download lagi. Untuk mengakali supaya tidak terkena copyright ya, kita bisa ngakalin aja di Canva-nya teman-teman ya. Jadi ibaratnya kita nih udah unggah deh ya semuanya nih, kita anggap unggah semua ke sini. Contoh ya, kita ambil yang udah dulu nih ya, kita tinggal besarin aja teman-teman ya. Nah, usahakan cari gambar yang gede ya. Ini kan sebagai contoh aja nih, karena dapatnya yang kecil nih. Mungkin coba kalau yang ini coba ya. Oh, ini juga kecil juga teman-teman ya. Nah, seperti ini aja ya teman-teman ya. Jadi contoh ini. Nah, di sini kalian bisa langsung duplikat aja ya. Duplikat satu halaman dan kalian tinggal ganti gambar-gambarnya aja nih, teman-teman ya. Tinggal dibuang dan misalkan ganti yang ini ya, kita besarkan lagi. Nah, di sini kita tinggal atur juga nih, jangan sampai ya kelihatan juga nih. Kayaknya nih penjualan mobil ya, mobil 123. Makanya ini teman-teman usahakan cari yang gambar yang bagus-bagus atau menggunakan video juga boleh. Tapi kalau untuk video kan kalian akan repot ya motong-motong. Jadi saya di sini mengajarkan supaya pakai gambar ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tinggal ini diganti aja nih satu ya, misalkan apa. Tinggal kita copy aja dari sini ya. Nah, tinggal kita ambil di sini. Nah, tinggal paste aja di sini teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi tinggal copy paste kalian sambil jelaskan. Tinggal kalian buat aja di sini transisinya nih teman-teman ya, buat efek-efeknya nih. Nah, misalkan ini usap set ya. Oh, gitu ya teman-teman. Nah, di sini tinggal kalian atur durasinya sesuai omongan kalian. Nah, pada saat kalian membahas misalkan 5 mobil mewah nih, pasti ada intronya dulu. Nah, intronya di sini ya sesuaikan berapa detik ya. Bisa teman-teman ya. Kalian bisa bikin beberapa gambar dalam satu suara kalian pada saat intro ya. Nah, di situ ya teman-teman ya. Contoh nih suara kalian unggah aja kalau udah direkam menggunakan suara sendiri ya. Di sini tinggal kalian ambil aja, misalkan ini hasil rekaman kalian, tinggal kalian klik aja, ini sesuaikan kursornya dan klik ya. Misalkan ini intro nih disesuaikan nih sampai misalkan intronya sampai sini. Ini yang kedua nih ya, dari gambar yang 5 mobil mewah ini nih. Ini belum masuk ke yang pertama. Nggak apa-apa. Jadi ini numpuk 2 di sini, intronya panjang gitu loh. Nah, itu mungkin teman-teman bisa nangkep ya. Jadi ini tinggal kalian buat aja, gampang banget cara buatnya, tinggal kreasikan sendiri ya. Dari reupload juga gampang ya, tinggal dipotong-potong dulu. Jadi sebelum membuat konsep seperti ini, kalian potong-potong dulu tuh ya. Baru nanti kalian gunakan template atau bikin project baru lagi untuk templatenya, untuk seperti ininya gitu loh. Jadi tinggal dimasukin aja tuh video-videonya yang sudah dipotong-potong ya tentunya. Jadi kurang lebih begitu ya. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Tinggal klik di sini bagikan dan kemudian unduh aja teman-teman ya. Tinggal unduh. Nah, unduh semua di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, buat teman-teman ya, saya sudah selalu berikan tips dan cara membuat ya dari setiap ide konten yang saya sudah share di channel ini ya. Misalkan kalian baru awal membuat atau mengupload video konten di YouTube ya, mungkin viewsnya itu ya sedikit banget ya teman-teman, jarang ya istilahnya. Seperti halnya di channel saya nih, di Bro Henry ini, dulu pertama-tama ya memang cuman 1-2 ya yang nonton, dan apalagi untuk subscribernya ya, itu baru berapa hari baru pecah telur teman-teman ya.
Jadi intinya di sini kalian harus sabar menanti ya. Apapun channel kalian, nggak usah dipikirin tuh yang namanya subscriber, views. Kalian fokus aja buat konten dan upload aja tiap hari. Dan di situ kalian nanti akan menemukan titik terang ya. Dimana nanti ada lonjakan views atau bahkan ledakan subscriber yang membuat channelmu tuh kayak gampang aja tuh berkembangnya ya. Dan di situ butuh waktu teman-teman. Ya mudah-mudahan channel teman-teman bisa berkembang semuanya. Dan kalau memang ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share video ini jika memang bermanfaat. Buat teman-teman, jika memang saya masih ada kekurangan dalam menyampaikan apapun itu ya, mohon dimaafkan ya, karena saya juga di sini hanya sebatas membantu teman-teman YouTuber pemula bisa mendapatkan ide konten yang mudah ya. Dan bagaimana cara menghasilkan uang dari internet ya tanpa harus tepu-tepu nih teman-teman ya. Nah, oke, itu aja. Salam sukses buat semuanya. Saya Bro Henry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.